teman-teman semua, perkenalkan nama saya Afni Mustajina dengan NIM 2005-11153. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi hubungan struktural. Sebelum kita memasuki tentang pengertian hubungan struktural, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan terlebih dahulu, yaitu di mana Indonesia merupakan negara kesatuan yang disebut dengan Nonhaiset, yaitu negara merdeka yang berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Sistem pemerintahan pelaksanaan pemerintahan negara dapat dilaksanakan dengan cara sentralisasi, di mana kedaulatan negara baik ke dalam dan keluar ditangani oleh dalam Konstitusi Republik Indonesia, yaitu UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 4 ayat 1 dikatakan bahwa Presiden RI memegang kekuasaan menurut UUD, sehingga dalam jelas negara kita pada dasarnya menganut asas sentralisasi atau sentralistik. Namun karena luasnya daerah-daerah di negara kita yang terbagi atas beberapa provinsi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pengertian dari hubungan struktural. Hubungan struktural adalah hubungan yang berdasarkan pada tingkat dan jenjang yang ada dalam pemerintahan. Sedangkan penyelenggaraan urusan daerah secara struktural terdapat kepala daerah. Kepala daerah dapat menjalankan otoritas kepemerintahan daerah sesuai prinsip otonomi seluas-luasnya, dengan tetap menganut pada undang-undang pemerintah daerah. Secara struktural, hubungan pemerintahan pusat dan daerah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Kita mulai dari hubungan struktural pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cara pertama disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang dengan cara dekonsentrasi dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat yang berada di bawah hierarkinya di daerah. Pelimpahan wewenang dengan cara desentralisasi dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom. Nah, terdapat 3 faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang pertama, fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat. Yang kedua, fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, fungsi pelayanan yang bersifat lokal, melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing. Secara struktural, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Untuk lebih jelasnya, hubungan struktural tersebut dapat dilihat pada bagian berikut ini. Kemudian kita masuk ke hubungan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada dasarnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing.
Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah. Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan daerah dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan secara selaras berdasarkan undang-undang. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, eksternalitas. Yang kedua, akuntabilitas. Dan yang ketiga, efisiensi. Dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Untuk lebih jelasnya terkait dengan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah dapat dilihat pada bagan berikut ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan struktural pemerintahan pusat dan daerah. Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Cara yang pertama disebut dengan sentralisasi, yaitu segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara yang kedua dikenal sebagai desentralisasi, yaitu segala urusan tugas dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah. Pelimpahan wewenang dengan cara dekonsentrasi dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat yang berada di bawah hierarki. Dan yang selanjutnya adalah hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsi masing-masing visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah. Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil, merata. Yang selanjutnya adalah pembacaan rangkuman. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keluas-luasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat, di mana pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintahan daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Penyelenggaraan pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara.